Pupuk kompos kulit bawang ini sangat baik digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman. Jadi ini bisa mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman ya teman-teman. Selain bisa dijadikan sebagai kompos, larutan kulit bawang ini mengandung senyawa asetogenin. Nah, sehingga bisa dijadikan sebagai pestisida atau pengendalian hama seperti kutu-kutuan dan serangga pada tanaman. Untuk kompos kulit bawang ini sendiri bisa dijadikan sebagai kompos cair dan bisa juga dijadikan kompos padat atau kompos utuh seperti ini. Ini bisa yang utuh seperti ini langsung diaplikasikan ke permukaan pot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, di sini saya sudah punya kulit bawangnya. Nah, ini kulit bawang ini sekali lagi bisa diaplikasikan langsung ke tanaman ya, atau bisa juga hanya ditabur-taburkan ke media tanam. Nah, kalau yang untuk mau dijadikan kompos padat atau utuh seperti ini teman-teman bisa lakukan dijemur terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah kering tinggal ditabur-tabur saja. Nah, contoh seperti ini di tanaman seperti ini teman-teman bisa lakukan taruh saja seperti ini. Nah, ini contohnya bisa ditaruh di pinggiran-pinggiran media seperti ini ya. Nah, atau bisa juga teman-teman jadikan kompos cair. Nah, seperti yang sudah saya infokan tadi, teman-teman butuh kulit bawangnya secukupnya. Nah, seperti ini saya sudah siapkan botol ya, botol air mineral bekas seperti ini. Nanti teman-teman bisa masukkan kulit-kulit bawangnya ke dalam botol ya. Nah, untuk kulit bawangnya berapa dosisnya ini nggak pasti ya, berapa gramnya atau berapa banyaknya. Intinya teman-teman bekas masak kisaran di 1 sampai 2 kali masak kalau misalkan sedikit, atau bisa juga secukupnya diukur saja ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tambahkan air bersih. Bisa kulit bawang putih, bisa kulit bawang merah, bisa juga muncang ya. Kalau muncang itu di Jawa itu daun bawang atau daun bawang yang buat sop itu diambil bagian akar-akar dan kulitnya saja. Nah, ketika sudah dimasukkan ke dalam botol seperti ini kulit bawangnya, campurkan menggunakan air bersih seperti ini. Nah, ini jadinya nanti kompos cair ya. Jadi kompos itu ada 2 jenis, kompos padat dan juga kompos cair. Dan kompos itu juga nggak hanya dari daun atau kulit bawang seperti ini, bisa juga dari dedaunan kering atau limbah dapur, limbah bekas sayuran-sayuran ya, batang-batang sayur seperti ini. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini simple banget ya teman-teman, bisa disimpan kisaran di 20 hari atau lebih kurang 1 bulan nanti ya, 1 bulan atau lebih. Itu kalau misalkan lebih dari 1 bulan itu akan jauh lebih baik. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini, disimpan nanti kisaran di 1 minggu atau lebih, atau per 10 hari teman-teman bisa buka tutupnya, karena ini nanti akan mengandung gas ya. Jadi kalau nggak dibuka tutupnya, nggak sesekali dibuka, takutnya nanti meledak ya. Jadi setelah ditutup seperti ini 10 hari ke depan atau 2 minggu ke depan dibuka, nanti ditutup ulang seperti ini. Nah, lalu ini ya, ini saya sudah punya, ini udah kisaran 2 bulan bahkan lebih. Ini untuk botolnya juga seperti ini, karena ini mengandung gas jadi ngelembung ya. Botolnya sudah seperti ini, ngelembung ya. Jadi ini bagian ininya sudah nggak bisa berdiri, kaku ya atau kenceng ya. Nah, ini kalau dibuka seperti ini baunya ya seperti ini ya, seperti bau kompos buah-buahan seperti itu ya.
Nah ini kalau misalkan sudah direndam atau sudah didiamkan selama berbulan-bulan seperti ini bisa kita gunakan untuk spray tanaman. Jadi seperti info sebelumnya di awal video saya infokan, ini selain dari perangsang akar atau perangsang tumbuhan tanaman, ini bisa dijadikan sebagai pestisida. Jadi untuk hama, kutu-kutuan, serangga, dan juga untuk membasmi bakteri ya. Seperti itu. Nah, untuk dosisnya sekaligus di sini, jadi biar nggak hanya praktek buatnya saja sesuai dengan judul, bagaimana cara membuatnya dan juga cara pengaplikasiannya. Ini saya sudah siapkan botol Legend ya teman-teman. Ini botol yang biasa saya pakai. Ini botol di ukuran kurang lebih 2 literan lah ya. Nah ini air bersih, lalu kita campurkan, ini kita kocok terlebih dahulu untuk kompos cairnya. Ini untuk kurang lebih di 1 botol ini, di 1 tutup ya, 1 tutup saja. Nah seperti ini, 1 tutup botol saja seperti ini. Nah boleh juga 2 tutup ya, karena ini organik ya, jadi insya Allah aman untuk tanaman. 1 tutup saja untuk kurang lebih di 2 liter air. Ini sangat ekonomis ya. Jadi teman-teman di rumah nanti kalau misalkan kehabisan perangsang atau zat perangsang tumbuh, juga habis obat kutunya, bisa menggunakan ini ya teman-teman. Nah ini sebenarnya nggak cocok untuk teman-teman yang sibuk atau kerjaan rumahnya banyak. Tapi kalau misalkan yang saya yang memang kerjaannya di tanaman, setiap harinya di tanaman, ini sangat cocok ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet bikin yang seperti ini, teman-teman bisa beli ya, beli. Jadi itu untuk kutu itu khusus ada. Terus ada juga untuk perangsang tumbuh ada, untuk pertumbuhan akar ada ya, masing-masing ada. Tapi ini kita pemanfaatan limbah dapur atau pemanfaatan limbah kulit bawang ya. Nah kalau yang tadi ini yang untuk disemprotkan, ini ke tanaman ya, spray haluskan saja seperti ini. Untuk pengaplikasiannya disesuaikan saja. Kalau misalkan untuk pupuk, teman-teman bisa lakukan spray di pagi hari ya, di kisaran jam 8 sampai jam 10 pagi, saat stomata daun terbuka ya, saat tanaman makan, butuh makan ya. Spray halus atau spray lembut saja seperti ini. Atau kalau misalkan teman-teman mau diaplikasikan untuk hama, serangga, dan kutu, teman-teman bisa semprotkan di sore hari. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman mau pengaplikasian untuk hama, kutu-kutuan, dan serangga itu di sore hari, di kisaran jam 5 sore sampai malam tuh bisa ya. Jadi untuk teman-teman yang suka nggak sempat di siang dengan aktivitas, dengan segala kegiatannya, bisa dilakukan malam hari kalau untuk yang menghilangkan kutu dan serangga. Tapi kalau misalkan mau pemupukan itu usahakan di pagi hari ya. Nah ini yang disemprotnya atau yang dispraynya, spray lembut seperti ini ya. Ini sudah saya contohkan seperti ini. Kalau mau disiram juga bisa. Kalau mau disiram juga sama. Kalau mau disiram di kisaran 1 liter itu 2 tutup ya. Nah seperti ini. Ini kisaran di air 1 liter. 1 liter ya. Kalau yang ini tadi 2 liter 1 tutup. Kalau yang ini 1 liter 2 tutup ya. Jadi diperbanyak. Nah untuk yang ini bisa disiramkan. Nah seperti ini ya. Disiramkan. Kalau untuk perangsang akar bisa spray atau disemprot, bisa juga disiramkan seperti ini. Dan kalau untuk perangsang akar bisa hanya dengan ditaburkan seperti ini tadi,
bisa disiramkan. Tapi kalau untuk serangga, kutu-kutuan itu bisa dispraykan langsung merata ya. Jadi intinya teman-teman bisa dijadikan di rumah itu kompos yang seperti ini ya, kompos padat atau kompos yang seperti ini, kompos padat. Bisa juga dijadikan kompos cair seperti ini. Untuk pengaplikasiannya juga nggak rumit, cukup mudah, bisa dispray, bisa disiram, bisa juga hanya ditabur. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk teman-teman yang nggak mau ribet atau misalkan kepepet, ini pemanfaatan limbah dapur. Jadi biar nggak sayang kalau dibuang ya teman-teman. Jadi apa yang ada di sekitaran kita itu sebenarnya bagus untuk tanaman. Sekalipun hanya sampah rumput ya atau gulma itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya. Yang jadi masalah itu terkadang sempat atau enggaknya ya. Jadi kalau misalkan sempat ya kita bisa bikin aja di rumah ya, nggak harus beli. Semua yang ada di lingkungan kita itu bisa dimanfaatkan. Nah, sama halnya seperti saya ini, tidak menutup kemungkinan meskipun saya pupuknya lengkap, banyak ya, ada hormonik dan segala macam, tapi untuk hal-hal yang seperti ini saya juga coba ya. Oke teman-teman, segitu dulu informasi hari ini, semoga bermanfaat dan salam satu hobi, salam praktek. Jangan lupa untuk setiap hari lakukan apa yang kita bisa, lakukan apa yang kita mampu. Semoga berkah ke depannya ya, dan semoga ilmu atau informasi ini bermanfaat untuk orang banyak dan dijadikan sebagai amal yang luar biasa ya, bermanfaat gitu ya. Jadi intinya semoga kita semua bisa bermanfaat untuk orang banyak dan selalu menginformasikan segala sesuatunya dengan baik ya. Nah seperti ini, jadi jangan hanya kita saja yang bisa. Kalau misalkan orang lain bisa, kita juga harus bisa. Nah ini cukup mudah, bisa dipraktekkan di rumah, bahannya juga nggak harus beli ya, ini daripada dibuang sayang. Oke, intinya lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bercocok tanam.